Halo semuanya, aku Wahyu dan ini adalah video kedua aku di YouTube. Seperti biasa aku bakal nge-share rekomendasi saham buat swing dan juga PSCP. Bedanya di video kali ini aku bakalan recap hasil rekomendasiku di minggu sebelumnya. Ada 6 ya guys rekomendasiku di minggu kemarin. Yang pertama itu KLPF. KLPF itu aku rekomendasi 9 Juni yang di sini dan hasilnya itu untung. Kalian udah bisa take profit di hari berikutnya atau ini 12 Juni atau bahkan di sini nih 16 Juni. Tapi kalau kalian yang mungkin takut buat turun lagi ya ini di taking di sini atau enggak di 13 Juni. Yang kedua itu MTech ya guys. MTech terbang malah ya di hari ini, di hari kemarin maksudnya. Kemarin itu aku rekomendasi di sini ya guys, dan hasilnya itu naik ya. Oke, itu untuk swingnya ya guys. Untuk PSCP nya itu pertama itu bekas. Nah, kemarin aku rekomendasi di sini ya guys, tapi berhubung ada dividen itu paling jadi ARP ya guys. Tapi kan aku share itu di non jam bursa ya. Tapi kan aku share itu di hari Sabtu atau enggak hari Minggu ya guys. Otomatis kalian kalau yang beli itu di 12 Juni ya guys. Kalau beli di 12 Juni otomatis beli di harga ARP kan. Nah, ARP nya kan close nya 1315. Kalau masih di hold sih ya masih floating minus, tapi kan ada kesempatan ini buat keluar kemarin kalau emang nggak mau nunggu lama. Tapi kalau mau di hold ya nggak apa-apa, ini stokastiknya masih di bawah nih, jadi masih agak aman. Oke, yang kedua itu CPP ya guys. CPP ini yang sempat aku bahas juga. Nah, di sini 9 Juni cenderung turun sih ya guys, tapi ya tetap ada kesempatan buat jual di sini atau enggak di sini kemarin tanggal 16 Juni hari Jumat. Tapi yang belum sempat ya saranku kalau mau di hold ya nggak apa-apa sih. CPP juga perusahaan yang bagus, stokastiknya juga masih di bawah, jadi aman. Tapi kalau mau cut loss sih silakan, tapi kalau aku sih mending hold aja sih. Yang Fin oke. BTW berarti ada yang satu ya guys yang belum untung, yaitu ICPP tadi. Untuk Bevin itu kemarin kan rekom di sini nih, hasilnya besok juga di bawah naik nih. Ini kita rekom di 9 Juni dan hari berikutnya itu udah loncat 7%. Hari setelahnya juga cenderung di atas harga beli kita, harga beli di 9 Juni. Oke, untuk Bevin ya. Yang ketiga itu yang keempat JSMR. JSMR juga manis ya, untung juga di 9 Juni. Hari berikutnya itu stuck, tapi hari berikutnya itu cenderung naik ya guys. Oke, dari 6 rekomendasi itu cuma JPP ya guys yang belum untung, itu pun sebenarnya masih di bawah. Dan kalau emang aku beli juga pasti masih di hold sih, soalnya kan masih beli 30%, dan kalau ada kesempatan itu dibeli lagi buat 70% nya. Kesempatannya itu kayak gini nih, volumenya itu tanggal 15 Juni itu lebih gede daripada volume di hari sebelumnya nih. Nah, ini bisa jadi kesempatan buat pembelian kedua, dan ya tinggal di hold aja sih. Kalau mau di cut loss ya monggo, tapi intinya dari 6 rekomendasi itu cuma JPP yang belum profit ya guys. Oke, lanjut.
Untuk minggu ini kita ada UNTR sama ITMG buat swing, dan untuk PSJP itu ada PTPA, Bukalapak sama MTEK lagi guys. Oke. Yang pertama itu UNTR ya guys. Oke, untuk UNTR ini agak nggak bagus ya guys, candlenya merah, terusan udah nyentuh EMA 20 tapi close nya itu di bawah. Tapi ya tetap ini stokastiknya itu masih di tengah, dan ini masih di atas support di 1 Juni ya guys. Oke, itu untuk UNTR ya. Ya sebenarnya posisinya nggak terlalu bagus sih, coba lihat yang lain. MTEK ini udah break dari resisten di sini ya guys. Bagus ini, tapi hati-hati ya, stokastiknya itu udah di atas. Dan juga udah di atas EMA 20 ya guys. Oke. Untuk MTEK candlenya juga bagus tuh, full. Oke, untuk MTEK ya, itu untuk swingnya. Untuk PSJP nya itu ada PTPA, Buka sama MTEK. Oh iya, sorry guys, ITMG ternyata. Yaudah ya guys, ini MTEK buat PSJP ya. MTEK itu kalau PSJP itu beli sore jual pagi, saham-saham yang udah mahal tapi kemungkinan besoknya itu masih naik. Dan ya ini MTEK juga udah mahal karena udah di atas 520, terusan stokastiknya juga udah di atas, tapi kemungkinan besok itu masih naik di hari Senin ya guys. Oke, ITMG buat swingnya kita selesaiin dulu. ITMG sama juga kayak tadi UNTR, posisinya itu di bawah EMA 20 atau lebih tepatnya pas di EMA 20, candlenya juga merah, dan stokastiknya itu masih di atas. Sebenarnya kalau dibilang bagus juga enggak. Kalau bagus itu sebenarnya muncul sinyal itu misal di sini itu yang di bawah EMA 20, terus nanti taking profit di atas pas nyentuh EMA 20, misal di hari ini 15 Juni atau enggak di hari 16 Juni. Tapi kalau kayak gini posisinya naik 1 hari 2 hari itu masih bisa ya guys, terserah mau beli atau enggak. Tapi ya itu kayak lebih bagus itu kalau yang muncul di bawah EMA 20, tapi kalau di sini sebenarnya masih bisa 1 hari 2 hari itu naik, seperti kayak kemarin itu yang KLPF. Nah ini kita kan ada aku kan rekomendasi di sini nih, sama kan kayak nggak di bawah EMA 20 tapi udah nyentuh EMA 20 tapi close di bawahnya, kan sama juga kayak tadi UNTR. Nah ini di sini kan rekomendasinya nih, sama kan di bawah EMA 20 sempat nyentuh tapi close, tapi hari selanjutnya itu masih naik. Ini UNTR candlenya itu merah, berarti kalian juga bisa baca ya guys, ini hasil dari bulan. Aku punya rumus, aku setiap sore itu, jadi sebelum nah ini nih. Oke ini ya guys, jangan candle merah itu 2 kali itu titik itu bener, yaitu nggak boleh kalau candle merah tapi sisanya itu X, artinya itu ketentuan ini itu salah. Nah dari 13 itu cuma 2, sebenarnya nggak murni 13 sih, soalnya kan ini ada yang bener sih 13, maksudnya itu pertama X itu tower, terus yang ketiga X, yang kan ada 3 nih, ini kan titiknya 2 otomatis ini kan ketiga, nah itu isat. Oke, walaupun merah itu masih bisa naik. Nah itu buktinya guys, kayak ada rekomendasi, kalau kalian nggak percaya bisa cek, contohnya kayak tower nih 18 Maret tower
18 Maret. Jadi sebelum aku buat YouTube juga aku udah lihat kayak ini rumus itu berhasil atau enggak sih, kemungkinan buat benernya itu berapa persen gitu. Nah itu buktinya gitu. Tower 18 Maret. Ya guys nih. Ini 18 berarti di sini ya munculnya. Kan berarti tanggal 18 itu hari Minggu, hari non bursa ya guys, makanya nggak ada ini dari 17 ke langsung ke 20. Nah baik 17 atau 80 kan candlenya merah, nah itu muncul sinyal walaupun candle merah itu sehabis itu cenderung naik tuh. Nih di hari 24 Maret sampai 29 juga naik, itu juga udah nutup kalaupun emang rumusnya itu keluar di sini di 17 Maret. Nah terusan yang kedua itu isat tanggal 9 Mei. Isat tanggal 9 Mei. 9 Mei. Nah ini guys, muncul sinyal terus tapi di candle merah, tapi sehabis itu tuh sempat doji. Nah gak naik gak turun tapi sempat nyentuh profit, dan di hari 12 Mei nya juga udah close di profit. Dan kalau masih di hold juga cenderung naik ya guys. Nah itu jadi walaupun WNTR sama ITMG itu merah, tetap aja gitu kemungkinan buat naik itu masih ada. Apalagi market saat ini kan masih volatil ya guys. Kemarin The Fed masih nahan suku bunga belum nurunin, otomatis di instrumen yang resikonya tinggi kayak saham ini cenderung turun atau enggak volatil. Kalau kita bisa dapetin, berarti kalau misalnya kita minus itu wajar, tapi kalau kita itu plus justru pelan hebat, soalnya marketnya aja lagi nggak mendukung gitu. Untuk PSJP itu PTBA itu mau bagi dividen ya guys kalau nggak salah, apa udah pelan 15 Juni kayaknya come date-nya ini loh, apa RUPS nya ya aku lupa kok, ntar aku cek. PTBA biasanya di RETI, kalau udah RUPS itu udah kelihatan. PTBA belum kelihatan, berarti RUPS nya berarti guys, RUPS nya itu tanggal 15 Juni. Kalau nggak percaya kalian bisa cek aja di bagian kalendernya input ya guys. Ini aku tunjukin, nanti aku skip lah, sorry guys agak macet. Nah ini 15 Juni baru RUPS kayaknya. Nah ini kan RUPS PTBA, kalau jadwalnya itu kapan ya, udah keluar apa belum guys, jadi pantengin aja lah kalau memang lagi swing di saham yang mau bagi dividen kan cenderung bakalan naik gitu. Jadi kemungkinan buat kalian cuan di PTBA itu jauh lebih gede ya guys. Ini aja kemarin loncat nih habis RUPS tapi ditutup merah gitu, tapi itu kayak di menu PSJP itu keluar. Ya kalau emang kalian mau ambil ya silakan. PTBA ya guys. Terusan yang kedua itu buka. Ini terakhir ya guys, buka. Soalnya MT kan tadi udah dibahas setelah UNTR tadi. Oke. Ini lumayan nih buka nih. Kalau secara candlestick ya guys, ini bagus nih.
ekor ke bawah sama di atas juga nggak terlalu beda jauh panjangnya kayak di 15 Juni nih. Nah kan candlenya bagus, terusan hari selanjutnya itu naik. Nah ini masih kemungkinan masih naik guys, soalnya muncul di menu PSJP dan volumenya juga di atas hari sebelumnya. Nih di penurunan 17 Mei 16 Mei juga volumenya masih tinggi yang naik kemarin 16 Juni. Oh ya, ini yang kemarin itu aku yang ini tuh nggak ada yang beli guys, soalnya kemarin penyakit kecemasanku itu muncul, jadinya aku nggak buka handphone, termasuk nggak buka RDN iPod di marketplace, makanya nggak sempat beli. Tapi kalau mungkin aku beli buka aja sih. Kalau buat swingnya kayaknya nggak beli sama sekali deh, soalnya mahal semua, uangku nggak cukup di RDN. Tapi kalau buat PSJP mungkin aku bakalan beli buka, soalnya candlenya bagus. Tapi tetap kayak harus disiplin kalau emang trennya itu berubah jadi turun, soalnya buka kan perusahaannya itu nggak terlalu bagus. Kalau satunya itu PTBA menarik sih, tapi habis loncat nih ya, kalau berpotensi nutup gapnya cepat, nah itu kan bahaya juga ya. Kalau emang aku dikasih kesempatan beli dua-duanya kalau emang uangnya cukup, soalnya dari segi candle itu bagusan buka, tapi PTPA juga mau bagi dividen, jadi kecenderungannya itu bakalan naik. Oke, kemarin ada yang minta buat analisis Tyas. Aku bakal analisis Tyas mulai dari fundamental sama teknikalnya ya guys. Untuk fundamental buat investasi menurutku jangan ya guys, soalnya debt to equity-nya itu lebih dari 1, otomatis utangnya itu lebih gede daripada ekuitasnya, jadi rawan buat gagal bayar. Sama jadi kalau misalnya gagal bayar ya otomatis di listing gitu, uang kita itu bakal kehilangan 100%. Buat net profitnya juga masih turun ya guys. Di 3 bulan kuartal pertama di 2023 itu masih lebih sedikit daripada di kuartal pertama di 2022. Oke, revenue-nya juga turun ya guys. Oke, untuk fundamental ya guys. Kalau buat invest mendingan jangan, tapi kalau buat trading ya oke aja. Tapi Tyas ini kan termasuk saham-saham yang gorengan kalau nggak salah ya. Kalau salah ya koreksi ya guys di komen. Tapi setahu itu gorengan dan harus disiplin cut loss gitu. Kalau enggak ya bisa turun dalam gitu. Tapi ya ini kan cuma last price-nya itu 80, berarti kan selanjutnya itu sampai ke 50. Oke, buat teknikalnya gimana nih Tyas? Oke, untuk Tyas secara teknikal sih jelas ya guys, masih downtrend secara garis jangka panjang gitu. Tapi untuk jangka pendek itu sempat menyentuh support nih di sini, terusan mantul, dan sekarang itu di 1-2-3 hari itu 3 hari berturut itu harganya itu stagnan. Dan untuk stokastiknya itu masih cenderung ke atas, dan volumenya juga kemarin buat pelemahannya itu sedikit ya, bisa jadi gitu ke atas. Soalnya stokastiknya juga masih mengarah ke atas tajam, terusan volumenya kemarin juga terbilang kecil dari sebelumnya. Ini yang 15 Juni sempat hijau itu segini volumenya, dan kemarin itu hari Jumat sempat turun tapi volumenya nggak terlalu gede, dan kemarin juga tanggal 13 Juni sempat naik juga, volumenya juga diikuti sama volume. Dan kalau prediksiku mungkin bakalan ke atas dulu sih, mungkin sampai menyentuh EMA 20 atau enggak EMA 50. Tapi EMA 50 juga agak berat sih, soalnya dari fundamentalnya aja itu
tergolong masih buruk, terusan secara volume juga nggak terlalu bagus nih, walaupun di tanggal 13 Juni itu sempat bagus, tapi kan cuma 1 hari, kecuali volume bagus itu berlangsung 3 hari 2 hari itu masih bisa gitu kayak diprediksi buat naik, tapi kalau kayak gini mungkin bakal cenderung turun. Tapi kalau yang belum masuk sih saranku jangan dulu ya guys. Kalau buat invest mending jangan, tapi kalau buat trading mungkin nunggu nanti kalau nyentuh support lagi di sini nih 65 dan mantul, itu bisa buat beli, atau enggak pas stokastiknya itu di bawah lagi. Ini kan cenderung nanggung lah, nggak di atas juga nggak di bawah gitu. Oke, kalau yang udah ada ya tergantung gitu planningnya apa. Kalau buat trading ya disiplin sama cut lossnya. Kalau buat investasi mending cepat keluar sih, soalnya nggak cocok buat investasi menurutku. Alasannya tadi udah aku jelasin.